Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya untuk kita semua. Akhirnya bantuan program Keluarga Harapan tahap keempat tahun 2021 akan segera dicairkan. Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas karena 5 kriteria di video berikut ini adalah mereka yang bantuannya akan cair. Bagi yang di luar kriteria tersebut, tentunya ya maaf saja Anda tidak perlu mengharapkan bantuan tersebut cair. Apa saja itu? Yuk kita intro terlebih dahulu. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan jadwal triwulan untuk penyaluran bantuan program Keluarga Harapan, baik itu dari tahap 1, tahap 2, tahap ketiga, dan di akhir tahun ini, tepatnya di bulan Oktober ini, kita akan melangsungkan untuk penyaluran bantuan program Keluarga Harapan di tahap yang keempat atau tahap yang terakhir. Oleh karena itu, bagi Anda yang termasuk ke dalam kriteria yang akan saya sebutkan, Anda tentunya berhak untuk menikmati hasil pencairan bantuan PKH tahap keempat. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan langsung mengumumkan kepada Anda, inilah kriteria-kriteria yang bantuan PKH-nya akan cair. Kriteria yang pertama adalah Anda termasuk ke dalam KPM yang masih eligible atau memenuhi syarat. Artinya, eligible di sini adalah Anda sebagai penerima PKH, Anda tentunya memiliki komponen atau kategori minimal di dalam program Keluarga Harapan. Dengan kata lain, Anda masih dianggap eligible jika di dalam keluarga Anda masih memiliki misalnya ibu hamil, anak sekolah, lanjut usia minimal 70 tahun ke atas, atau penyandang disabilitas berat. Nah, kesimpulannya bagi Anda yang masih memiliki salah satu dari 3 komponen atau yang ketiganya Anda miliki, yaitu komponen kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial, jika Anda masih ada atau memiliki komponen tersebut, maka Anda dinyatakan eligible. Dan tentunya bagi Anda yang eligible, selamat, bantuan Anda akan segera dicairkan. Kriteria yang kedua yang termasuk ke dalam bantuan PK yang akan cair adalah Anda termasuk KPM atau keluarga penerima manfaat yang dinyatakan komitmen. Artinya, selama menjalani proses bisnis PKH, baik itu pertemuan kelompok, jika misalnya Anda memiliki anak sekolah, Anda dinyatakan anaknya rajin masuk ke sekolah, jika Anda memiliki anak balita atau Anda sedang hamil, Anda dikategorikan sebagai ibu yang rutin memeriksakan kehamilannya, memeriksakan anaknya, balitanya di posyandu atau puskesmas. Maka jika Anda tidak memiliki masalah, ya rajin pertemuan kelompok, anaknya rajin ke sekolah, Anda rajin ke posyandu atau puskesmas, maka Anda dinyatakan komitmen dan bantuannya tidak akan masalah dan bantuannya akan cair. Kriteria ketiga yang tentunya bantuannya akan cair adalah bagi mereka KPM PKH yang namanya, NIK-nya, alamatnya, ini data dirinya sudah padan dengan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, pembaruan data ini terus dilakukan ketika ada pembaruan data dan jadwal dari pusat, dan ini dilakukan oleh pendamping sosialnya. Jika Anda adalah KPM PKH, maka data Anda ini akan dipadankan atau diperbaiki oleh pendamping program Keluarga Harapan. Bagi Anda yang tidak ada masalah, baik itu nama di KTP, alamat di KTP, NIK-nya, ini sudah sama dengan yang ada di Kependudukan Catatan Sipil, atau sudah padan dengan yang ada di aplikasi 6NG, maka Anda tentunya selamat karena data Anda sudah tidak ada masalah lagi. Nah, syarat untuk bantuan PKH cair ini nama Anda, NIK-nya maupun alamatnya ini sudah padan dengan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi Anda yang sudah lolos di kriteria ketiga atau data Anda sudah padan, maka sebentar lagi bantuan Anda tentunya akan segera cair untuk PKH tahap keempat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan di kriteria yang keempat. Nah, bagi Anda yang berada di kriteria keempat, yaitu Anda KPM penerima PKH, ini namanya sudah tercantum di dalam SK penetapan untuk penyaluran bantuan program Keluarga Harapan di tahap keempat. Nah, syarat untuk bisa masuk ke dalam SK tersebut, nama-nama penerima PKH atau KPM PKH adalah sudah melalui 3
tahap yang awal tadi ya, 3 kriteria tadi yang sudah saya sebutkan. Jika Anda sudah lolos ketiga-tiganya, baik itu eligible, lalu komitmen, dan juga padan dengan Dukcapil, maka nama-nama yang dianggap sudah layak dan memenuhi syarat ini akan di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk selanjutnya bantuannya ini dicairkan. Baik, kita lanjut ke kriteria terakhir atau kriteria yang nomor 5. Syarat agar bantuan Anda bisa dicairkan untuk tahap keempat ini adalah nama tersebut selain sudah tercantum di dalam SK penetapan, Anda harus ada di SP2D. Ya, ingat, nama Anda harus ada di dalam SP2D atau surat perintah untuk pembayaran dana bantuan PKH-nya. Jadi, jangan harap jika nama Anda tidak ada di dalam SP2D, bantuan Anda cair. Nah, tidak seperti itu. Jadi, syarat agar bantuan PKH Anda cair, ini tentunya harus ada di dalam SP2D. Bagi Anda yang namanya ada di SP2D, maka hanya tinggal menunggu waktu. Biasanya ketika SP2D turun, 1-3 hari ke depan, ini bantuannya sudah bisa masuk ke dalam rekening masing-masing KPM. Lalu bagaimana untuk Anda yang namanya tidak ada di SP2D, padahal jika dilihat untuk datanya, Anda ini eligible atau memenuhi syarat. Lalu juga Anda ini komitmen, selalu rajin pertemuan kelompok, rajin memeriksakan kehamilan atau anak balitanya di posyandu, atau misalnya juga sudah memeriksa anaknya ini rajin ke sekolah. Lalu misalnya data Anda sudah padan Dukcapil, tetapi ternyata masih belum masuk ke SP2D, apa solusinya? Solusinya adalah bersabar. Karena seperti tahap sebelumnya, tahap ketiga, bagi nama-nama yang sudah padan, eligible maupun komitmen, untuk SP2D ternyata diturunkan bertermin. Jadi ada termin 1, termin kedua, dan hingga terakhir kalinya di daerah dampingan saya, ini ada termin ke-9 untuk tahap ketiga. Semoga saja di tahap keempat atau tahap terakhir di tahun 2021 ini, bantuan PKH ini bisa dicairkan serentak ya, kalau bisa sekaligus tanpa adanya termin-termin yang menunggu waktunya ini cukup lama, sehingga KPM juga tidak sabar menunggu dan juga pendampingnya tidak melulu ditanyakan oleh KPM kapan cairnya. Baik, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan 5 kriteria yang bantuan PKH-nya ini akan cair. Jika misalnya salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bantuan Anda ditunda atau bahkan tidak cair ya. Apalagi bagi Anda yang dinyatakan sudah non-eligible ya, atau tidak memenuhi syarat, maka tidak perlu berharap lagi bantuan PKH bulan Oktobernya bisa cair. Itu saja informasinya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.